Kiss FM. Kawan Kiss FM, mantan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, AR, warga desa Sukawiryo, Kecamatan Jelbuk, dituntut 20 tahun penjara karena terbukti merampok galau Wahyu Utama yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sedangkan rekannya MR diganjar 12 tahun penjara. Menurut Jaksa Penuntut Umum Indah Puspitorini, keduanya terbukti secara meyakinkan melanggar pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Namun untuk pidana kepada kedua terdakwa berbeda karena perannya berbeda. Dalam kasus ini yang memiliki peran paling dominan adalah terdakwa AR, sehingga terdakwa AR dituntut pidana penjara selama 20 tahun, sedangkan MR dituntut 12 tahun penjara. Dalam persidangan keduanya tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana, sebab dari awal motivasi kedua terdakwa mengikuti korban adalah ingin menguasai hartanya. Tidak ada alat bukti yang mengarah kepada pembunuhan berencana. Namun dalam upaya menguasai barang korban, pelaku hanya bermaksud melumpuhkan korbannya. Namun korban meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, korban yang sudah meninggal dunia dibawa ke suatu tempat dan mayat dibakar. Ya, tadi sudah masuk tahap penuntutan, sudah dibacakan. Alhamdulillah tadi di ruang sari. Jadi memang untuk dua orang ini karena peranannya berbeda, maka tuntutannya pun berbeda. Nah, fakta di persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan petunjuk itu terbuktinya itu ke pencurian yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berencananya tidak, karena memang fakta di persidangan tidak terbukti adanya perencanaan. Jadi motivasi pelaku ini adalah mengambil barang. Dari awal itu mengambil barang. Nah, tapi di tengah perjalanan ternyata untuk menguasai barang tersebut, pelaku niat awalnya itu hanya untuk melumpuhkan. Cuman faktanya korban sampai meninggal. Jadi saksi-saksi pun menerangkannya seperti itu. Alat buktinya dan fakta di persidangannya mengatakan seperti itu. Jadi kita buktikan di yang pasal pencurian yang mengakibatkan korban meninggal. Pasal 365 ya? 365. Iya, jadi berdasarkan fakta di persidangan, pelaku berniat untuk menghilangkan jejak. Ya, akhirnya diputuskan untuk membakar korban yang sudah terlanjur meninggal. Itu niatnya untuk menghilangkan jejak, karena dipilihlah dibakar karena agar tidak teridentifikasi lagi korban itu siapa, kemudian nanti barang buktinya kemana. Makanya dipilihlah oleh pelaku dengan cara dibakar. Sementara salah seorang anggota tim kuasa hukum MR, Ahmad Jailani, saat dikonfirmasi menyatakan tidak terima dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Jailani menilai tuntutan jaksa 12 tahun terlalu berat, mengingat kliennya hanya diajak terdakwa utama, tidak tahu akan pergi kemana. Menurut dia, kliennya hanya melanggar pasal 55 KUHP atau turut membantu. Karena itu pihaknya masih akan mengajukan pledoi atau pembelaan dalam sidang Selasa mendatang. Kalau dari kami kuasa hukum terdakwa Rohma diajak di situ, karena dia tidak tahu awalnya mau diajak kemana dan mau melakukan apa. Seharusnya menurut hemat kami pasal yang dikenakan kepada Rofiki ini pasal 55 KUHP terkait penyertaan, seperti itu. Jadi tuntutan 12 tahun dirasa berat? Ya, dirasa berat bagi terdakwa klien kami ini. Maka kami minggu depan akan melakukan pledoi atau pembelaan. Sebelumnya, AR, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dibantu rekannya, inisial MR, ditangkap 9 tahun setelah kematian korban. Korban yang juga mahasiswa UNEJ asal Jalan Brikpol Sudarlan, Kelurahan Nangkaan, Kabupaten Bondowoso, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan Selasa 26 Februari 2013 silam. Jenazah korban ditemukan hangus terbakar di Jalan Ahmad Yamin, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates. Kiss FM.